Bersyukur ya Tuhan, kehendak-Mu Tuhan yang boleh terjadi atas kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau adalah Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami meskipun sering kali Tuhan kami gak setia kepada Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami di pagi hari ini ya Tuhan bahwa kami masih memiliki Engkau ya Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang masih bersama-sama dengan kami, terus berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Melalui apapun juga yang sedang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu lebih dari cukup ya Tuhan. Untuk kami dapat mengatasi apapun juga Tuhan yang sedang Kau izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, kami terus bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur untuk keluarga kami, untuk suami, untuk istri, anak-anak, orang tua kami ya Tuhan. Bahwa kami masih bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pekerjaan, usaha, bisnis yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa memberikan penghidupan bagi keluarga kami ya Tuhan. Terlepas dari banyak, sedikit, cukup atau tidak, kami tahu satu hal ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Kau masih terus menyertai dan menyediakan bagi kami. Kami bersyukur akan hal itu semua ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh masalah, tantangan, pergumulan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Selalu mengingatkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Gak terlalu nyaman ya Tuhan sehingga kami melupakan akan Engkau ya Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan ya Tuhan untuk terus teguh di dalam iman kami, di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Hingga sampai harinya nanti Tuhan kami boleh menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Dan boleh mendengar bahwa Engkau mengatakan kepada kami, sabatlah hai hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu ya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan dalam kami menghidupi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan kami dapat mengakhiri hidup kami ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami masih boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu yang berbicara dengan bebas ya Tuhan, mulai kepada hamba-Mu terlebih dahulu dan kepada setiap daripada kami yang punya telinga di tempat ini ya Tuhan. Persiapkan hati dan telinga jasmani dan rohani kami ya Tuhan, agar menjadi tanah yang subur ya Tuhan, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan sebagai seorang murid Tuhan yang taat ya Tuhan di pagi hari ini. Bekerjalah ya Tuhan, berbicara dengan bebas ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Sungguh merupakan suatu sukacita boleh kembali bersama-sama berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Terakhir di sini bulan Februari. Enggak terasa waktu begitu cepat, 6 bulan berjalan. 6 bulan begitu banyak hal yang terjadi tentunya dalam kehidupan Anda, kehidupan saya. 6 bulan yang lalu berat saya 7 kilo lebih ringan. 6 bulan kemudian naik 7 kilo gitu saudara ya. Jadi tahun penuaian saya pun menuai gitu dalam fisik, enggak harus tetap sehat ya saudara. Bersyukur pagi hari ini bisa kumpul bersama-sama dengan saudara sekalian. Saya baru kembali dari World Convention FGBM Full Gospel Businessman Fellowship International di Miami. 2 minggu terakhir baru kembali Jumat kemarin, Jumat sore. Satu dan lain hal hampir gak bisa pulang. Bersyukur akhirnya bisa pulang jadi bisa berada bersama-sama saudara sekalian di tempat ini. Membagikan pesan dari Tuhan buat kita semuanya. Kita tahu tahun ini kita masih terus berbicara tentang tahun penuaian. Dan kalau teman-teman ingat di Februari kita bicara banyak tentang benih, tentang bagaimana kita bersiap-siap menuai. Dan tentunya masih di dalam topik penuaian ini saya nggak tahu dengan cepat kita sudah di akhir Agustus saudara. Lebih dari setengah tahun berjalan saya nggak tahu. Tapi saya mau lihat kalau boleh saya mau tanya. Apakah di sepanjang 2025 ini sudah ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menuai dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Ada tangan-tangan saya boleh lihat? Saya lihat ada setengah, artinya setengah yang lain belum menuai ya Bapak Ibu. Belum menuai, bukan tidak menuai ya saudara, belum menuai. Itu sebabnya di pagi hari ini setelah ya mempertimbangkan panjang lebar dan tinggi, berdoa mempersiapkan Tuhan memberikan sebuah tema yang buat saya juga. Dalam hidup saya ada hal-hal tertentu yang sudah saya tuai tapi juga ada aspek-aspek yang belum
saya tuai di tahun 2025 ini. Dan yang kita akan bahas pagi hari ini bersama-sama adalah sebuah topik yang saya beri judul Saat Belum Menuai Setelah Kita Setia Menabur. Saya yakin sejak awal tahun banyak dari kita yang sudah mulai menabur. Di awal tahun kita berbicara tentang benih, gak mungkin kita bisa mengalami tahun penuaian kalau kita gak mulai menabur. Saya yakin Anda dan saya ingat akan hal ini. Mau menuai harus menabur, itu prinsip yang gak bisa dipungkiri oleh orang percaya maupun orang gak percaya. Itu prinsip universal yang harus kita terima bersama-sama saat ini. Nah, pertanyaannya saudara, akhir Agustus setelah kita setia menuai dalam berbagai hal, finances, keuangan, waktu, tenaga, pelayanan, dalam segala aspek, menabur dalam pernikahan kita, menabur di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam bekerja dengan rajin di pekerjaan yang Tuhan percayakan, ataupun menabur di dalam bisnis yang Tuhan percaya dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya saya lihat dari tangan-tangan yang tadi waktu saat saya survei dengan cepat, lebih dari setengah dari kita memang belum menuai saudara. Dan menjadi pertanyaan yang menjadi menjadi beban, apakah menjadi pemikiran buat kita semua, apakah semua yang telah kita tabur itu sia-sia? Hari ini kita akan kupas bersama-sama saudara, akan banyak firman Tuhan, banyak ayat-ayat. Jadi saya bersyukur kalau banyak yang belum menuai sama seperti saya, dicatat karena saya yakin firman Tuhanlah yang mengubahkan hidup kita. Bukan khotbah, bukan pengalaman, bukan kesaksian dari pembicara, tetapi firman Tuhan sendiri. So apakah Anda dan saya akan menerima tuayan itu atau tidak, ya sama-sama kita mesti sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Jadi kita akan masuk ke slide kita yang pertama saudara. Kita bicara tentang tahun penuaian, kita sudah tahu hukum yang terutama, kalau kita nggak tabur kita nggak menuai. Kenyataannya setelah kita menabur banyak dari kita belum menuai saudara. Dan banyak sekali prinsip-prinsip di dalam dunia ini yang mungkin mungkin bertentangan juga atau tidak sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan. Antara lain yang saya tulis di sini. Siapa rajin bekerja pasti akan kaya. Amin, terima kasih Bu. Gak ada yang amin, yang lain yang rajin pasti akan kaya. Senang sekali kalau memang hanya cukup rajin saja menjadi kaya. Dan kalau memang hanya rajin saja menjadi kaya, menurut saya seharusnya orang yang terkaya di dunia ini adalah petani di sawah dan kuli bangunan yang seharusnya paling kaya. Kenapa? Mereka yang kerja paling rajin setiap hari. Kerja keras loh saudara, lebih keras dari banyak orang yang kerja di perusahaan, di kantor. Kenyataannya yang rajin bekerja belum tentu dia menjadi kaya saudara. Tekun belajar pasti akan lulus. Boro-boro lulus. Mau kuliah aja belum tentu bisa, belum tentu ada kesempatannya, belum tentu ada keuangannya. Lulus kuliah pun sulit cari pekerjaan hari-hari ini. Saya baru kembali dari Amerika dan betapa Amerika hari ini sudah tidak seperti Amerika yang zaman dahulu kala. Amerika hari-hari ini yang saya gak pernah lihat sebelum-sebelumnya, di lampu merah ada anak-anak kecil jualan botol aqua. Di Jakarta ini 10 tahun 15 tahun yang lalu saudara. Hampir-hampir kalau saya sering ke kantor tuh lewat perempatan Tomang Raya, dulu banyak. Sekarang hampir-hampir gak pernah lihat saudara. Indonesia maju malah Amerika mundur. Banyak di Amerika lulus kuliah mau dari Harvard, mau dari Stanford, mau dari MIT. Dan saat ini jadi Uber driver. Gak apa-apa juga sih, saya termasuk orang yang sangat menghormati kawan-kawan yang rajin bekerja keras meskipun pekerjaannya sebagai online driver dan lain sebagainya. Tapi bukan orang-orang yang berkeluh kesah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tetap bekerja keras, tetap berusaha saudara. Hormat saya yang tertinggi buat mereka semua. Tapi kenyataannya udah tekun belajar, udah lulus kuliah susah-susah. Gak dapat pekerjaan yang diidam-idamkan. Wah menakernya masuk penjara sekarang. Yang malah ya harusnya memikirkan pekerjaan tetapi memikirkan dirinya sendiri saudara. Ada orang yang menabur iman berharap hidupnya gak masalah saudara. Mama saya pernah cerita dari sejak gadis memberikan hidupnya buat Tuhan, hadiahnya dari Tuhan di usia 60, ulang tahun ke 60. Kena kanker stadium 4 dikasih 6 bulan sama dokter. Rasanya gak ada orang hidup tanpa masalah sih. Jadi menabur iman berharap gak ada masalah rasanya kok gak relevan saudara.
Ada yang menabur doa berharap mendapatkan jawaban sesuai dengan doa. Saya hari-hari belakangan ini yang menjadi hal terpenting dalam kehidupan saya, khususnya saya dan istri saya di sini, istri saya Peggy, bersyukur bisa mendampingi saya di pagi hari ini adalah bagaimana mendidik ketiga anak kami. Dulu masih baby, 3 umurnya berdekatan, selisih setahun semua. Sekarang umur 6, umur 5, yang satu 3,5, umur 4. Kita pikir baby susah, kita capek fisik. Sekarang mulai sekolah, mulai capek mental juga saudara. Kita berdoa, Tuhan tolong anak-anak ini jadi anak-anak yang baik. Anak laki-laki saya yang pertama namanya Peyton. Peyton itu artinya noble. Hidupnya saya doakan menjadi orang yang noble, orang yang hidupnya buat Tuhan gitu ya, noble. Bangsawan, bukan bangsawan yang kayak gimana, tapi hidupnya tuh bener gitu dalam Tuhan. Apa yang terjadi 2 minggu lalu istri saya di-tag sama gurunya. Anak saya yang menurut saya begitu baik, yang saya sudah didik semampu saya, berdoakan setiap hari, dorong temannya kejeduk meja biru dan ditegur. Katanya anak saya termasuk salah satu yang kasar di kelas. Sedih sekali saya saudara. Saya pikir saya sudah berusaha untuk mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Doain anak ini baca Alkitab hampir setiap malam. Nabur doa maunya anak saya lurus. Tapi ya mungkin ini proses Tuhan juga. Kadang-kadang harus melepaskan dia di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan memproses anak ini dalam perjalanan imannya dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang apa yang kita doakan, taburan doa yang kita taburkan itu belum tentu jawabannya sesuai dengan yang kita inginkan saudara. Menabur kebaikan, menuai kebaikan, udah terlalu banyak lah. Saya rasa teman-teman juga pasti pernah mengalaminya. Kita menabur kebaikan malah dihianati sama orang-orang yang bahkan terdekat dengan kita. Saya pernah cerita salah satu direktur di perusahaan kita, gajinya puluhan juta dan tiba-tiba ngajak beberapa rekan-rekan satu kantor keluar buka perusahaan menjadi saingan kita. Setelah kita kasih hal-hal yang baik, dan ini orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, ikut Tuhan. Menabur kebaikan gak selalu menuai kebaikan saudara. Menabur pelayanan pasti akan menuai pertumbuhan. Saya bersyukur 4 tahun terakhir dipercaya oleh Tuhan di gereja kami di IFGF untuk menjadi deputi apostolik untuk wilayah Eropa saudara. Menabur pelayanan, setahun sekali saya harus terbang ke sana. Kalau Zoom meeting karena mewakili wilayah Eropa tuh bangunnya jam 3 pagi, jam 4 pagi karena pagi di sana, tengah malam subuh di sini. Menabur pelayanan, saya harap ada pertumbuhan di Eropa. Berat sekali Eropa saudara. Kemarin saya baru baca statistik, nama paling populer di seluruh Eropa hari ini untuk baby yang baru lahir adalah Muhammad saudara. Di seluruh Eropa. Dan di akhir 4 tahun, karena kita kemarin bulan Agustus baru pemilihan kembali, bersyukur Tuhan kasih kesempatan masih boleh terus melakukan tugas ini. Tetapi 4 tahun kemarin, legacy atau pencapaian yang kami lakukan di Eropa adalah menutup salah satu gereja kami saudara. Salah satu gereja terbesar di Eropa, kami IFGF Amsterdam di Belanda. Masalah dengan kepemimpinan, integritas, satu dan lain hal. Saat kita lakukan, kita menabur pelayanan, bangun tengah malam, pergi ke sana, keluar uang, keluar semua. Bukan pertumbuhan, malah gereja ditutup saudara. Ini kenyataannya, hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, bukan tidak kita tuai saudara. Ingat baik-baik, belum kita tuai. Belum selesai ceritanya saudara. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap ketika tuaian belum terlihat. Padahal kita sudah siap menabur. Next, kalau tadi secara duniawi kita mau lihat apa yang firman Tuhan catat dan katakan tentang hukum tabur tuai saudara. Yang udah pasti, kenapa? Karena ditulis di dalam firman Tuhan. Dan saya mau teman-teman catat hal ini. Mungkin karena tulisan yang kecil tadinya saya mau ajak kita sama-sama baca. Karena baca itu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi mungkin karena terlalu kecil saya bantu bacakan kepada teman-teman bisa dicatat. Hukum tabur tuai yang pasti yang dicatat oleh firman Tuhan. Galatia 6 ayat 7b. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tadi saya cerita, direktur perusahaan kami dengan 3 manajer, 1 manajer keuangan, kepala pabrik, 3 sales, berhenti keluar bikin kompetitor, jadi perusahaan saingan yang ya dibuka data kita semua. Udah cerita kesana sini pasti akan segera tutup perusahaan kami. Kenyataannya apa saudara?
Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Kita menabur kebaikan, menuai kebaikan. Dalam waktu 2 tahun, 4 orang itu level direktur, GM dan lain sebagainya keluar. Kami bisa mempekerjakan 8 anak-anak muda jadi manajer. Sekarang sudah dengan cepat naik menjadi direktur. Tapi gaji 4 orang itu cukup untuk membayar gaji 8 orang yang baru. Lebih muda, lebih teknologi friendly, lebih lapar, lebih rajin, lebih keras, lebih gigih. Kadang-kadang gak mengerti maksudnya Tuhan. Waktu proses ini terjadi, makan gak enak, tidur gak nyenyak saudara. Benar-benar stres. Benar-benar stres karena benar-benar perusahaan yang sudah dijalankan oleh mereka ini hampir 30 tahun tiba-tiba mulai dengan orang yang baru dari zero dan mereka melakukan black campaign ke sana sini bilang oh itu perusahaan Indokarya sebentar lagi akan tutup karena direkturnya, manajernya semua sudah keluar. Dan ownernya dan anak ownernya nggak tahu apa-apa tentang bisnis ini. Bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan pertumbuhan dalam grup perusahaan kami bahkan 3 tahun setelah pandemi pencapaian 3 tahun terakhir lebih banyak daripada apa yang kita capai 30 tahun sebelumnya demi kemuliaan nama Tuhan. Ini kesaksian yang lain saudara karena mungkin saya pernah saksikan di sini atau belum saya nggak ingat. Tapi selama pandemi kami nggak memberhentikan satu karyawan pun saudara. Selama pandemi banyak orang kasih masukan ini kesempatan kalau mau berhentiin karyawan tanpa kamu perlu bayar pesangonnya karena force major. Tapi kita nggak lakukan saudara. Bahkan kita keluar hampir 2,5 miliar biaya beli obat untuk 386 karyawan kami beserta anggota keluarganya yang sakit. Kita harus kirim obat karena asuransi nggak ganti, BPJS nggak usah diharapkan. Dan ya Tuhan bisa kembalikan dengan begitu cepat dalam 3 tahun saudara. Apa yang ditabur itu juga akan dituai saudara. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menabur pengkhianatan dari 4 orang mereka pecah 2 dan 2. Dan dalang dari 4 orang itu sudah mati waktu meninggal waktu COVID saudara. Waktu berdoa sama Tuhan, nangis setiap malam, istri saya tahu stresnya kayak apa. Tuhan kalau boleh selama saya masih hidup ini aku mau melihat penghakiman-Mu Tuhan. Maksudnya balas supaya perusahaannya tutup lah. Saya gak berharap Tuhan mengambil nyawanya. Merinding saudara kalau ngelihat seperti ini. Apa yang ditabur itu yang dituai. Kalau gak menabur gak bisa menuai saudara. Nabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan. Mungkin gak sekarang. Mungkin bukan dengan cara yang kau harapkan. Tapi kamu menabur kebaikan, percayalah kamu juga akan menuai kebaikan. 2 Korintus 9 ayat 6, menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak juga. Jangan selalu apa-apa dikontekskannya dalam duit, uang. Memang pada kenyataannya uang hal yang terbanyak dibahas juga oleh Yesus bahkan. Tapi coba dilihat dari banyak sisi yang lain. Anda dan saya masih sehat, kesehatan itu jauh lebih penting daripada kekayaan besar. Saya tahu waktu mama saya sakit, orang kaya raya sekalipun uangnya akan habis sekejap ketika sakit saudara. Gak ada artinya uang itu saat sakit. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, kata Mazmur 126 ayat 5. Istri saya di sini, sewaktu kami masih pacaran belum married, saya udah bilang sama dia saya gak mau punya istri yang kerja, saya maunya istri yang ngurus anak di rumah. Kalau mau kerja iya boleh tapi dari rumah. Waktu itu kerja di Sinarmas, pulang dari luar negeri, bekerja dengan sangat baik di Sinarmas, bahkan ditawarin sama Sinarmas untuk jadi orang nomor 2 di pabrik mereka di Kanada. Saya bilang sama dia waktu belum married, kamu mau married sama saya atau married sama Sinarmas silakan pilih. Saya gak ngerti kenapa dia milih saya saudara, nekat juga gitu. Orang nomor 2 di Kanada, hebat juga gitu. Udah gitu, udah milih saya, kami putus saudara. Gitu, kami putus. Saat putus itu ya dia menabur dengan cucuran air mata saudara. Udah berhenti dari Sinarmas baru putus. Orang tuanya begitu kecewa. Dia punya handphone BlackBerry dulu ya, 2012-2013 trennya. Dia jual BlackBerry-nya ganti ke handphone Nokia Android, analog biasa. Dan berapapun hasilnya itu dia buat beli beberapa unit alat-alat rambut kecantikan dari China untuk dia jual pakai mereknya sendiri. Dia menabur dengan cucuran air mata, hari ini dia menuai dengan sorak-sorai karena bulan ini baru buka salonnya dia yang kedua saudara. Yang tadinya
nggak pernah kami bayangkan saudara. Dan salon ini bukan sesuatu, masih dia keep komitmennya dia, saya nggak mau jadi wanita karir, dia bisa mempercayakan dan memanage seperti Amsal, wanita di Amsal 31, punya karyawan yang mengerjakan kedua salon itu, tetap di rumah, tetap ngurus saya dan anak-anak. Saya bersyukur ini bukan bisnis saudara, tapi 16 karyawan kami yang kami gembalakan. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana cara kita menjalankan salon industri yang begitu berat, pahit. Banyak dari mereka dibayar kurang dari UMR, hidupnya tergantung dari komisi. Jadi kalau musim lebaran, tahun baru Imlek, Natal, ya banyak. Tapi musim-musim kering tanpa ada event-event, ya belum tentu dapat UMR pun gak sampai. Dan beberapa dari mereka sudah punya anak. Ya di tempat kita mempekerjakan, membayar dengan layak. Dan saya yakin Tuhan melihat hal itu semua. Makanya kita gak akan pernah takut sekali akan salon ini. Karena salon ini kita menjual banyak produk-produk wig. Saya tahu benar waktu mama saya rambutnya gundul harus beli wig. Kompetitor kami jual rambut palsu 20, 30, 40 juta. Saya bilang sama Peggy, kenapa kamu gak jual kayak mereka, bisa cepet kaya, tambah kaya. Peggy bilang bukan itu tujuannya, tujuannya adalah menjadi berkat buat banyak orang termasuk para pasien. Karena yang datang cari rambut palsu adalah orang yang punya masalah rambut saudara. Menabur dengan cucuran air mata, menuai dengan sorak-sorai. Kalau Anda pernah menabur dengan cucuran air mata, siap-siap saudara, akan ada waktunya Anda akan bersorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Ada waktunya saudara, ada waktunya, belum selesai. Dan ini kita tahu semua sama-sama Khotbah 3 ayat 11 yang bisa baca sama-sama ikutin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada akhirnya. Jadi kalau Anda sudah menabur dengan setia dan Anda belum menuai, artinya belum selesai saudara. Karena kalau selesai pasti indah buat Anda dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Yang belum pernah dengar kesaksian mama saya dikasih 6 bulan sama dokter, tahun ini merayakan 8 tahun saudara, sorak-sorai. Hidup di luar apa kata dokter saudara, 8 tahun kemudian masih sembuh, sudah sembuh. Dan memang kalau tentang kanker gak mudah karena banyak sekali teman-teman kita yang menabur iman, menabur doa. Tapi pulang saya sering ngobrol sama mama gimana kita hati-hati memberikan kesaksian ini. Karena banyak anak-anak Tuhan juga mungkin kecewa sama Tuhan. Kenapa Pastor Hana, mama saya pendeta juga, apa karena dia pastor maka dia disembuhkan? Enggak juga sih saudara. Saya dan mama akhirnya sampai pada sebuah konklusi di mana sebenarnya buat si pasien kembali ke rumah Tuhan itu dia terlepas dari segala sakit yang dia rasakan. Tapi memang buat kita yang ditinggalkan ini yang kadang-kadang berat. Saya pernah sering cerita di sini kan, hampir saya murtad sama Tuhan karena saya nggak mau ikut Tuhan yang memberikan sakit penyakit sebagai hadiah buat seseorang yang setia ikut Tuhan. Jadi saya bisa lihat ketika Tuhan sembuhkan mama saya, dia dikasih tugas yang baru, list nama orang yang sakit kanker, di listnya tim doa mama saya itu mungkin puluhan bahkan ratusan yang gak kenal saudara. Yang sembuh dicentang, yang meninggal dicoret, dan setiap hari sejak COVID sampai hari ini setiap jam 9 malam WIB, tim doa ini gak pernah berhenti berdoa. Gak akan dilakukan hal ini saudara kalau mama saya gak mengalami kanker sebelumnya. Itu yang dilakukan, itu yang terjadi saudara. Jadi Tuhan pasti akan membuat hidupmu dan hidupku indah pada waktunya. Kalau hari ini belum indah, belum waktunya saudara, belum akhirnya saudara. Terus teguh saudara. Nah saat kita belum menuai apa yang kita lakukan saudara next. Saat kita belum menuai, satu hal yang kita mesti tahu tadi, cara dan waktu Tuhan beda dengan cara dan waktu kita saudara. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya pernah dengar satu orang ngomong lucu juga sih. Kalau kita ini manusia berusaha menyelami pikirannya Tuhan. Kita tahu kan tubuh kita ini mayoritas air, bahkan otak kita pun isinya air kan, darah. Kalau kita mau berusaha memahami jalan dan pikirannya Tuhan, itu kayak Anda dan saya berusaha untuk
mengisi otak kita dengan seluruh air yang ada di jagat raya ini saudara. Masukin laut ke dalam otak kita yang ukurannya cuma segini saudara. Gak akan pernah ketemu saudara, gak akan pernah bisa. Dan itu sebabnya Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku. Tuhan aku doa mintanya begini, tolong jadinya seperti ini. Gak akan pernah terjadi seperti itu saudara. Karena rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Saya dan Peggy bisa bersaksi. Saya dari umur 17 tahun diajarin mama harus berdoa. Minta calon istri. Berdoa sama Tuhan rencana mau merit umur berapa. Oke dari umur 17 Tuhan aku mau merit umur 25. Selesai kuliah 21 udah kerja 4 tahun 5 tahun saya mau merit dari awal. Jadi itu cewek yang naksir saya memang naksir saya apa adanya bukan karena nanti saya sudah sukses. Sedikit punya uang dia mau uang saya dan mau status saya. Wah udah. Pikirannya terlalu macem-macem lah gitu ya. 17, 25 mau merit. Apakah saya merit umur 25 saudara? Enggak saudara. Umur 25 baru ketemu Peggy malah. Tuhan proses kami 5 tahun saudara sampai akhirnya merit. Kenapa saudara enggak merit umur 25? Karena kalau umur 25 saya merit sama Peggy, kenal Peggy lalu merit kenal lalu merit umur 25. Mungkin hari ini udah cerai kali saya. Kenapa? Saya selalu merasa saya anak yang baik, orang yang baik, tumbuh besar di gereja, mama saya pendeta. Tapi begitu jalan hidup bersama dengan calon istri, baru kelihatan tuh kebobrokan pribadi. Segala keegoisan, segala hal-hal yang buruk. Dan Tuhan harus proses ini semua. 5 tahun kami pacaran, sekarang sih udah gak malu lah ya. Dulu sih malu kalau cerita. Berantem di mall jadi tontonan orang, pernah. Putus nyambung udah gak terhitung berapa kali. Lagi berantem, dia turun dari mobil di tengah jalan juga pernah. Ya hal-hal seperti itulah yang tidak kami banggakan, tapi Tuhan harus proses selama 5 tahun saudara. Doanya, rencana saya 25. Di rancangan Tuhan, kata Tuhan kan kamu belum siap, kamu masih anak-anak. Urus diri aja masih susah, mau urus istri dan anak-anak. Tuhan harus proses saya, harus proses Peggy sampai 5 tahun lewat baru Tuhan izinkan kami merit. Dan ya puji Tuhan transisinya jauh lebih baik dibandingkan kakak perempuan saya dengan suaminya. Dari sejak mereka kenal sampai merit 1 tahun 8 bulan. Dan mereka selalu kesaksian juga kesana kemari, kami mentor pernikahan di gereja kami. Mereka selalu bilang 3 tahun pertama mereka menyesal mereka menikah saudara. Saya bersyukur saya lebih baik beresin itu semua sebelum merit, setelah merit masuknya lebih enak gitu ya saudara. Tapi cara dan waktu Tuhan beda sama cara dan waktu kita. Habis merit kami berdua mau punya anak. Saya suka sekali anak kecil, kami berdua pelayanan sekolah minggu saudara. Kalau bisa habis merit langsung punya anak. Tapi setelah 2 tahun menikah belum juga dikasih anak. Dan saking ngebetnya pengen punya anak, setiap terlambat datang bulan 4 hari 5 hari ke dokter. 4 hari 5 hari ke dokter. Sampai 2 tahun merit, ketemu dokter mungkin 6, 7, 8 dokter kesuburan gitu. Sampai ada satu dokter yang kita datang baru ketemu dia tanya, kamu udah menikah berapa lama? 8 bulan dok, aduh kamu pulang aja kalau udah 8 tahun baru cari saya. Kalau baru 8 bulan ngapain kesini? Sabarlah, nikmatin dulu aja pernikahanmu. Tapi ya namanya rancangan kita pengennya segera punya anak. Waktu itu mau punya anak 6 lagi karena kita sama-sama sekolah minggu kan suka gitu. Dan sungguhan saudara, bukan main-main, sungguhan. Tapi abis 3 kami bendera putih menyerah saudara. Mungkin belum lagi usianya terlalu dekat gitu ya. Jadi 1 nangis, 3 nangis, 1 minta mamah, semua minta mamah gitu. Jadi kata Peggy boleh tambah 3 lagi saya yang mengandung dan melahirkan katanya. Enggak bisa saudara. Tapi kalau waktu kita merit lalu Tuhan langsung kasih anak, itu tahun 2016 kami merit, 2017 lahirnya. 2018 awal mama divonis kanker oleh dokter, 1 tahun kami proses treatment mama di Singapura. Kalau saja saya langsung punya anak dengan Peggy, artinya saya akan kehilangan 1 tahun masa saya dengan anak saya. Gak mungkin kan baby harus dekat dengan orang yang kena radiasi, kanker dan lain sebagainya. Jadi akan tormenting, akan tersiksa sekali jiwa saya. Anak dan istri saya
di Jakarta, saya harus temenin mama saya. Dan rancangan Tuhan jauh melebihi dari rancangan kita saudara. Baru hari ini bisa ngerti dan bersyukur sama Tuhan. Tapi ketemu dokter yang ngomong 8 bulan suruh pulang 8 tahun, pengen gak jadi Kristen lagi saudara sebenarnya. Ngomong sama dia itu, tapi kan gak bisa saudara. Rancangan Tuhan. Sama juga kalau di awal pernikahan kita langsung mulai beauty crown, saat itu kami sama sekali tidak punya keterampilan mengelola keuangan. Peggy selalu tanya, kamu gajian kasih ke saya, terus yang kita tabung gak ada semua. Ingat awal tahun saya bicara banyak tentang mengelola keuangan, kami pun harus mengalaminya, kalau enggak bisa sharing ke teman-teman sekalian saudara. Mungkin kalau waktu itu mulai salon, ya cepat tutup juga. Kenapa? Karena belum punya keterampilan mengelola keuangan saudara. Yang kedua, saat kita belum menuai, penantian adalah masa pembentukan iman dan karakter. Penantian adalah masa pembentukan iman dan karakter. Kalau Anda belum menuai, artinya Anda sedang dalam proses pembentukan iman dan karakter di dalam Tuhan saudara. Yakobus 5 ayat 7-8 bilang, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Coba kedatangan Tuhan diganti masa tuaian. Bersabarlah sampai pada masa tuaian. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia harus sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan, karena masa tuaian itu sudah dekat. Gak ada saudara yang namanya petani hari ini nanam besok nuai. Di zaman teknologi maju sekalipun hari ini tidak ada namanya benih hari ini ditanam besok langsung menuai. Masalahnya ada dan saya hari ini datang ke gereja doa amin, maunya keluar dari gereja sudah terima jawabannya. Gak usah besok hari yang sama. Tapi kadang-kadang it doesn't work that way, sudah gak seperti itu cara kerjanya Tuhan. Menunggu itu memang gak enak tapi melatih kesabaran, melatih emosi. Melatih kesetiaan kita sama Tuhan. Gak gampang sih memang, tapi ya memang proses pembentukan iman dan karakter. Roma mencatat di Roma 5 ayat 3-4, kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan tahan uji. Kalau Anda belum menuai, Anda merasa sengsara, gak apa-apa saudara, tekun terus menanti masa tuaian tersebut saudara. Karena tahan uji itu menimbulkan pengharapan dan Roma 12 ayat 12 dibilang bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Sabar saudara. Dan di saat-saat masa pembentukan iman dan karakter ini, di masa-masa Anda belum menerima tuaian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang siap menerima tuaian tersebut. Kalau Anda berdoa minta pasangan hidup, ya mempersiapkan diri kita menjadi calon suami, calon istri yang terbaik. Anda mau punya anak, ya bersiap-siap menjadi orang tua yang baik. Mau terobosan dalam keuangan, ya harus ada yang berbeda yang kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari saudara. Seringkali kita melakukan hal yang sama, berharap hasilnya beda. Ya mungkin harus ada terobosan, harus ada perubahan dulu di dalam diri kita, baru tuaian itu Tuhan mau kasih sama kita saudara. Mulai usaha, bisnis, mulai pelayanan sama semuanya. Persiapkan diri kita di masa-masa penantian ini. Bahkan setelah kita menabur pun ya kita harus terus bersabar dan terus mempersiapkan diri kita untuk menerima tuaian besar tersebut. Yang ketiga, saat kita belum menuai, kita harus ingatin diri kita bahwa benih membutuhkan proses untuk bertumbuh saudara. Dan hari ini kita mau belajar tentang pohon kurma. Mohon maaf saudara karena saya dan istri saya ini mengajar sekolah minggu dan kalau mengajar sekolah minggu nggak pakai alat peraga tuh ada yang kurang gitu saudara. Jadi ini sorry saya nggak beli banyak, apa boleh buat baru kembali Jumat sore terus tadi pagi baru kepikiran jadi dicari sama Pak supir di beberapa supermarket susah banget dapat kurma. Tapi ini kurma karena kita mau belajar dari pohon kurma ya. Nggak tahu semuanya bisa dapat atau enggak. Kalau nggak dapat mungkin jadi reminder buat kita, mau dapat berkat tuh harus duduknya agak maju ke depan saudara di hari Minggu gitu. Yang duduk belakang-belakang tuh nggak dapat. Jadi ini bisa dioper ke kiri kanan, silahkan sambil dimakan, ambil satu dioper ke temennya yang lain. Karena kita mau belajar dari pohon kurma, dimakan silahkan di enjoy saudara. Benih butuh proses untuk bertumbuh. Mazmur 92 ayat 13-15 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Sama-sama bilang sama saya orang benar. Akan
akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Hebat banget saudara, Anda dan saya di dalam Tuhan kita mau jadi orang yang benar, dan orang benar itu ilustrasinya adalah seperti pohon kurma saudara. Next kita mau belajar tentang pohon kurma. Pohon kurma ini sesuatu yang luar biasa sekali. Anda yang pernah dengar luar biasa bagus, kita bisa refresh. Yang belum pernah dengar mudah-mudahan jadi rema buat kita. Pohon kurma itu kalau ditanam di hari pertama butuh 2-3 bulan baru berkecambah. Baru pecah itu biji, butuh 2-3 bulan untuk keluar tunas. Butuh 4-6 bulan untuk tunas itu tumbuh saudara. Butuh 2-4 tahun sampai menjadi pohon muda. Dan baru mulai berbuah saatnya di usia 7-10 tahun. Masalahnya gak banyak di dunia bisnis orang mau investasi baru return of investment dimulai 10 tahun kemudian saudara. Namanya petani pengen cari apa yang ditanam hari ini, lusa panen, jual dapat uang. Tapi pohon kurma ini luar biasa saudara, butuh 10 tahun baru dia bisa berbuah. Dan setelah tahun 10 sampai tahun 200 baru dia bisa menjadi pohon dewasa yang terus berbuah. Next, hebatnya pohon kurma ini dia bisa bertahan di suhu 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius kita di Jakarta rata-rata 31, 32, kalau di hari panas sekali 33, 34. Kemarin kami di Miami 36 derajat Celcius. 37 derajat Celcius, bawa anak-anak saya baru keluar sedikit, aduh kalau bisa jangan di luar karena nyengit banget di kulit sampai ya muka tuh rasa pedes banget gitu ya, 36 derajat, baru 36 derajat Celcius. Boro-boro bertahan, boro-boro berbuah. Di 36 derajat Celcius aja kita nggak tahan, tapi ini bisa bertahan di suhu 50 derajat Celcius. Gak banyak pohon tanaman yang bisa bertahan di 50 derajat Celcius saudara. Nah akar pohon kurma ini bisa tumbuh 25-30 meter. Kalau lihat angka 25-30 meter kurang ada gambaran saudara. 25-30 meter itu saudara bayangkan gedung 6-8 lantai saudara. Masuk ke bawah tanah. Nah itu sedalam itu tuh akarnya pohon kurma. Hebat sekali saudara. Pohon kurma bisa hidup sampai 200 tahun dan berbuah selama lebih dari 100 tahun saudara. Makanya tadi di Mazmur dicatat luar biasa banget. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itu pohon kurma. Dicatat sama Alkitab men. Hebat banget pohon ini. Bukan pohon yang lain. Per tahun bisa menghasilkan 150-300 kilogram buah. Nah tadi saya sempat Google sedikit sebentar. Kalau satu buah kurma yang medjol yang agak gede itu sekitar 30 gram. Dan setahun bisa 300 kilo, artinya dia bisa berbuah 10.000 butir. Sorry karena yang beli laki-laki, saya lihat itu 1 kilo saya pikir cukup buat semuanya. Tapi mungkin 1 kilo isinya cuma 20 biji, apa 30 biji gitu. Jadi sorry yang gak dapat, minggu depan duduk lebih depan ya saudara. Artinya bisa dapat 500 dus setahun dari satu pohon kurma. Dan tentunya kalau petani kurma di Israel, puluhan bahkan ratusan pohon di kebunnya saudara. Buahnya bisa dikeringkan dan bisa tahan bertahun-tahun tanpa bahan pengawet. Manis sekali tapi gak dimakan semut. Hebat kan saudara. Buah kurma kaya gula alami, serat, kalium, magnesium, zat besi dan vitamin B. Pohon kurma saudara. Kita mau belajar di tanaman selanjutnya saudara. Benih butuh proses untuk bertumbuh. Matius 6 ayat 28-30 kita sering dengar firman ini tapi dalam konteks yang lain. Perhatikan bunga bakung di ladang. Ini biasanya bicara tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir, bunga bakung aja diperindah sama Tuhan. Tapi ini yang dicatat di Matius 6 ayat 28-30. Perhatikan bunga bakung di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Konteksnya apa saudara? Konteksnya itu orang Israel zaman dahulu kalau masak itu kan pakai perapian tanah liat. Nah untuk nyalain apinya tuh pakai rumput, pakai bunga yang kering untuk nyalain api itu. Dan waktu saya dikasih kesempatan sama Tuhan 2024 kemarin 2023 ya ke Israel. Ini
Ternyata bunga bakung yang dicatat di Matius 6 sampai 28 sampai 30 itu seperti ini. Warna merah-merah banyak sih bener. Itu ini di Yerusalem. Kalau lihat ada kubah emas tuh. Ini di Yerusalem bunga bakung seperti ini saudara. Indah sih memang bagus warna merah. Kita belajar sedikit tentang bunga bakung next. Bedanya sama kurma. Setelah 1 hari ditanam, dalam 2 minggu sudah keluar tunas. Sedangkan pohon kurma butuh 2 bulan untuk bertunas. Jadi tanaman muda 4 minggu, 1 bulan. 1 bulan masih di dalam tanah tuh biji kurma. Belum berkecambah sama sekali. Dalam 2 sampai 4 bulan sudah menjadi tanaman dewasa dan sudah berbunga. Di usia 2 sampai 4 bulan. Nah, umurnya bunga bakung ini cuma 1 sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun pasti mati. Dan dia bisa berbunga, tapi usia bunganya cuma 1 sampai 2 minggu. Setelah 1-2 minggu bunganya akan layu seperti ini. Mesti nanti nunggu lagi musimnya untuk tumbuh. Tapi ya 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian mati lagi. Bedanya tanaman yang 2 tahun sudah mati, indah sih, tapi 2 tahun sudah mati versus dalam 2 tahun baru menjadi pohon muda untuk sebuah pohon kurma. Next, fakta bunga bakung saudara. Tumbuh sangat cepat, indah untuk dilihat. Nah, ini reminder nih buat kita semua nih. Karena hidup kita belakangan ini semuanya tentang sosial media. Cari hal-hal yang indah dilihat. Tadi akar yang 25-30 meter ke dalam gak pernah ditonjolkan di dalam sosial media saudara. Bukan itu yang diposting di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Tapi kita terlalu fokus hanya hal-hal yang indah dilihat. Bunga bakung tidak memberi buah untuk dimakan saudara. Anda mau membawa dampak, katanya kita harus jadi terang dan garam buat orang lain. Tapi fokusnya cuma memperindah dan mempercari diri sendiri biar dipuji-puja. Cantik ya, hebat ya, bagus ya. Tapi gak ada faedahnya sama sekali buat orang lain. Mudah layu cepat mati. Ya gak heran iman kita cepat mati. Mudah layu, gampang depresi, gampang susah hati, gampang kecewa sama Tuhan, gampang gak pergi gereja lagi. Masa hidup yang sangat singkat saudara. Next. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi kepada kita semua saat kita belum menuai, benih membutuhkan proses dan waktu untuk bertumbuh. Ikutin kata-kata saya sama-sama. Kalau hari ini saya belum menuai, tidak apa-apa. Karena saya bukan bunga bakung. Saya pohon kurma. Sebentar lagi saya berbuah. Kayak kurang beriman nih saudara. Bilang ke kiri kananmu, kamu pohon kurma bukan bunga bakung. Next. Apa yang cepat dan mudah kita dapatkan, sebelumnya please. Apa yang cepat dan mudah kita dapatkan, juga cepat dan mudah kita sepelekan bahkan lupakan. Ada enggak slide sebelum ini? Apa yang cepat dan mudah kita dapatkan, juga cepat dan mudah kita sepelekan bahkan lupakan. Hari ini kita doa, besok kita dapat, kita terima, bersyukur, terima kasih Tuhan. Minggu depan udah lupa lagi. Lupa lagi bahwa Tuhan pernah menolong dan menebus kita di kali itu. Tapi karena dapatnya begitu cepat dan begitu mudah, sebegitu cepat dan begitu mudahnya juga kita sepelekan. Saya dan Peggy baru mau menikah 9 tahun, tapi dalam 9 tahun pun Tuhan kasih proses untuk kami terus memperjuangkan pernikahan kami. Saya bisa katakan bahwa kalau saya pacarannya sama Peggy cuma 1 tahun, akan dengan mudah give up on the marriage. Tapi 5 tahun itu 5 tahun yang penuh dengan cucuran air mata antara kami berdua. Supaya kita bisa menjaga dan benar-benar menghargai pernikahan yang akhirnya Tuhan kasih buat kita hari ini. 5 tahun ngemis-ngemis Tuhan biar cepat merit, boleh merit. Begitu merit, masa dia sia-siain saudara. Gak tahu apapun dalam hidup Anda, apa yang Anda doakan sampai bercucuran air mata. Begitu Anda dapat, gak semudah itu Anda lupakan. Sampai kapanpun saya gak akan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan kasih Peggy buat jadi istri saya. Tuhan kasih 3 anak-anak. 3 lagi nyerah nanti dulu Tuhan, meskipun ya pabrik masih buka. Bersyukur sih kakak perempuan saya, adik perempuan saya juga sedang mengandung. Saya bilang sama Peggy, kalau saya lupa diri nanti lahir anak keempat lagi gitu. Biar mereka bertiga, saya 3 bersaudara hamil bersamaan gitu ya. Tapi sudahlah Tuhan jangan dulu. Apa yang cepat didapatkan
begitu mudah kita sepelekan dan lupakan. Dan kita, apa yang cepat mudah kita dapatkan, kita anggap kehebatan kita lah yang meraihnya saudara. Sehingga kita dengan cepat melupakan Tuhan. Kalau apapun mudah, gampang, ruang buat Tuhan mendapatkan kemuliaan dan spotlight itu gak ada saudara. Jadi semuanya kita. Dan kita begitu lupa kebaikan Tuhan, saat kita menghadapi masalah lagi, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Padahal Tuhan ngomong, kamu lupa dulu saya pernah tolong kamu. Coba saudara 10 detik aja. Merem, saya gak tahu masalahmu yang berat hari ini apa, engkau bayangkan. Lalu coba engkau inget-inget, apakah dulu pernah ada masalah yang berat sekali yang menurut kamu gak bisa atasin. Tapi ternyata engkau masih ada sampai hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong dan menuntun kita. Kalau dulu Tuhan menebus dan menolong engkau, kali ini pun Tuhan akan menebus dan menolong engkau saudara. Amin. 3 hal cepat, saya punya 5 menit sebelum menutup. Apa yang harus kita lakukan jadi saudara? Apa yang harus kita lakukan selama masa penantian ini? Sampai masa tua ini itu datang. Yang pertama mesti selidikin hati kita saudara. Belajar dari Raja Daud. Lagu yang pernah terkenal, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kita tahu semua kan. Dan Raja Daud selalu berulang-ulang loh dia bilang ke Tuhan. Tuhan selidiki aku ya Tuhan, ujilah aku, kenalah hatiku, kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalanmu yang kekal. 139, 23-24. Lalu lagi di Mazmur 26, 2-3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ada dan saya hidup dalam kebenaran Tuhan gak saudara? Kayaknya termasuk saya pun ini masih sulit untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Lebih gampang gak jadi orang Kristen gitu saudara sehari-hari. Marah, emosi, pikiran buruk, negatif. Kita yang laki-laki gampang banget scroll di sosial media, munculnya tuh yang selalu negatif-negatif yang membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan udah mau kasih tuayan, tapi kalau kita belum menyelidiki hati kita, belum siap mungkin kita menerima tuayan itu. Dan tuayan itu bukan jadi berkat, jadi kutuk buat hidup kita saudara. Daud minta terus diuji apakah matanya masih tertuju sama Tuhan, kasih setia Tuhan. Daud masih terus minta diuji, apakah dia itu sungguh-sungguh minta Tuhan atau cuma minta berkatnya Tuhan. Kita nabur, berharap menuai, buat apa? Kepentingan pribadi kita, kepentingan keluarga kita, gak salah sih, memang kita juga punya kebutuhan. Tapi apakah kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain atau enggak saudara? Jangan sampai kita menabur, mau menuai hanya demi berkat tersebut dan bukan mendekatkan diri kita pada sang pemberi berkat itu saudara. Yang kedua, tetap setia menabur selama kita menanti tuayan kita. Pengkhotbah 11 ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi dan janganlah membiarkan tanganmu berhenti pada petang hari. Karena kau gak tahu mana yang berhasil, apa yang ini atau yang itu, atau kedua-duanya sama-sama baik. Kalau kita di dunia pekerjaan, saya kebetulan di dunia sales dan marketing. Untuk saya punya satu sales yang kerja dengan sangat baik di perusahaan kami. Yang berguguran tuh mungkin 9 yang lain. Butuh 10 sales bagus untuk dapat 1 yang bagus saudara. Yang 9 tuh berhenti keluar. Jadi sama, untuk dapat 1 pohon yang sehat berbuah manis, mungkin kita harus nabur 10, 100, 200 benih saudara. Artinya apa saudara? Tetap setia menabur. Mungkin Anda dan saya merasa taburan doa-doa kita udah doa udah sampai kayak kaset rusak, tape recorder. Doa minta itu, tapi gak pernah terjadi. Gak apa-apa saudara, doamu gak pernah sia-sia. Air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan kok. Jangan membiarkan tanganmu berhenti menabur saudara. Dan satu yang saya ingin ingatkan saudara. Di Yohanes 4 ayat 37-38. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Memang konteksnya sedikit berbeda saat ini ditulis. Tapi saya mengingatkan kepada Anda dan saya. Musa pun dengan tidak jemu-jemu menabur hal yang baik kepada bangsa Israel. Apa yang dia dapat? Sungut-sungut, cemoohan, olok-olok. Dan akhirnya apa saudara? Akhirnya dia gak masuk ke tanah perjanjian saudara.
Apakah Anda dan saya siap menjadi Musa atau enggak, saudara? Apa kita ikut Tuhan hanya demi tanah perjanjiannya? Bukan kedekatan Musa seperti di Gunung Tabor, persekutuan dengan Tuhan yang kita cari, saudara. Jangan berhenti menabur, siapa tahu suatu saat bahkan anak cucu kita yang akan menuai nanti, saudara. Jadi jangan berhenti menabur. Baik keuangan, kesetiaan di dalam Tuhan, kesetiaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Maria, jadi Marta. Menabur keuangan, persembahan, perpuluhan yang kelihatannya ya kita gak melihat mana Tuhan, mana. Mungkin istri, anak-anak, cucu kita suatu hari yang menuai, saudara. Karena ini Yohanes catat kok. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu gak usahakan, memetik hasil usaha mereka. Saya hari ini bisa ada di hadapan saudara. Mungkin saya juga termasuk orang yang menuai dari apa yang ditabur oleh orang tua saya. Jadi kalau Anda belum melihat tuaianmu, jangan khawatir. Suatu hari nanti anak cucumu yang mungkin akan menuai, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Next. Mungkin saudara gak tahu, apakah Anda pernah dengar seseorang namanya Mordekai Ham? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau gitu gambar selanjutnya aja. Nah, sebelahnya ada yang tahu siapa dia? Gak tahu juga? Billy Graham. Billy Graham. Pastor Binsar tahu. Kita tahu nama Billy Graham. Yang pernah dengar nama Billy Graham, boleh lihat tangannya? Billy Graham. Di suatu penelitian yang dilakukan oleh lembaga di Amerika, selama pelayanan Billy Graham, dia berkhotbah di hadapan 210 juta audiens. Artinya sepanjang pelayanannya Billy Graham, dia nyaris khotbah ke hampir seluruh bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia 280-290 juta, dia 210 juta, saudara. Live audience ya, 210 juta dari KKR yang dilakukan. Dan tidak ada Billy Graham kalau nggak ada seseorang namanya Mordekai Ham. Mordekai Ham, evangelis yang ya mungkin biasa-biasa saja, terkenal tapi nggak terkenal Billy Graham. Di tahun 1932 dia mengadakan KKR demi KKR di kota Charlotte di North Carolina di Amerika. Di kota itu Mordekai Ham tidak mendapatkan respon yang baik. Yang maju setiap altar call ya sedikit aja. Tetapi meskipun responsnya kurang seperti yang diharapkan, selama dia di Charlotte, North Carolina, dia mengadakan KKR sebanyak 11 kali, saudara. 11 kali dia KKR. Dan di antara 11 KKR itu ada seorang anak muda umur 16 tahun namanya Billy Graham memberikan hidupnya buat Tuhan. Nah bisa bayangkan kalau Mordekai Ham habis KKR pertama lihat, oh gak ada yang maju nih KKR. Siapa mau terima Tuhan, gak ada yang maju. Siapa yang mau terima Tuhan di stadion yang datang cuma 10-15 orang, malu kali jadi Mordekai Ham. Dengan nantang altar call di stadion yang maju sedikit. Tapi Mordekai Ham tetap setia menabur meskipun ia belum melihat tuaiannya. Dan saat Mordekai Ham meninggal, dia nggak tahu Billy Graham apa jadinya. Tapi 210 juta jiwa yang mendengar firman Tuhan melalui Billy Graham adalah buah dari benih yang ditabur oleh seseorang yang Mordekai Ham. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belum menerima tuaian, tetap setia menabur. Yang terakhir, tetap percaya Tuhan terus bekerja. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mazmur 121 3-4. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya penjagamu itu tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Saya tadi bilang hampir gak bisa pulang, saudara. Hari terakhir nyetir mobil, ikut GPS. Saya di jalur paling kiri mau belok ke kiri, tapi ada 2 jalur yang mau belok ke kiri. Tapi begitu saya mau belok kiri, saya baru sadar ini bukan belokan kirinya, belokan kiri selanjutnya. Karena refleks insting, ya saya udah belok kiri, saya banting ke kanan. Sebelah kanan ada mobil saya, ada mobil lain yang sudah juga banting kiri. Saya cuma kaget karena istri saya di depan teriak, kakak perempuan saya yang lagi hamil juga teriak.
Waktu saya ngeliat begini, saya cuma ngeliat mobil saya tuh udah tinggal nyenggol, udah tinggal tabrakan lah, kenceng lagi. Tinggal tabrakan aja kok saudara, tinggal tabrakan. Ya nggak tahu apa jadinya, anak saya 3 di belakang. Sepersekian detik saya cuman tiba-tiba kok lolos gitu. Saya ngobrol sama Peggy, ya itu cuman malaikat kali yang jadi bumper, jadi nggak tabrakan apa begini saya nggak tahu lah. Tapi kalau itu tabrakan nggak bisa pulang, kenapa? Karena itu kejadian jam 6 sore, pesawat jam 12 malam, pasti akan urusan dengan polisi. By the way itu mobil paman saya yang saya pinjam, bukan mobil sewaan. Jadi pasti akan bermasalah dengan polisi, bermasalah dengan asuransi, bermasalah dengan orang yang kita tabrak juga. Kalau tabrakan siapa luka, siapa kenapa enggak ada yang tahu. Saudara. Penjagamu tidak akan terlelap, penjagamu tidak akan tidur. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kamu belum tuai dan Tuhan gak kasih, mungkin Tuhan sedang meluputkan kita dari hal-hal buruk yang kalau kita terima hal itu malah mendatangkan bencana buat hidup kita, saudara. Itu aja yang saya bisa bagikan buat kita semua. Tetap percaya Tuhan selalu bekerja. Ada satu lagu Waymaker, bagus banget. Kata-kata di interlude-nya dibilang, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Meskipun aku tidak melihatnya, tapi Tuhan tetap terus bekerja. Meskipun kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan, Tuhan tetap bekerja, saudara. Tuhan gak pernah berhenti, Tuhan gak pernah berhenti kerja. Kalau Anda lupa semua yang saya sampaikan hari ini, saya cuma ingin Anda ingat satu ayat ini aja. Kalau dari tadi gak nyatet, yang ini terakhir tolong dicatat. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Apa yang harus kita lakukan saat belum menuai setelah kita setia menabur? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa dan kami ucap syukur. Pagi hari ini kau mengingatkan kami Tuhan tentang masa-masa penantian Tuhan akan semua benih yang telah kami tabur, baik benih doa, benih keuangan, benih apapun itu Tuhan dalam kehidupan aspek kehidupan kami, pernikahan kami, hubungan orang tua dan anak, pekerjaan, bisnis, pelayanan Tuhan. Begitu banyak yang telah kami tabur ya Tuhan. Kalau tadi kami lihat tidak terlalu banyak Tuhan tangan-tangan yang mengangkat bahwa kami telah menuai. Tuhan kami bersyukur pagi hari kau mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kalau kami belum menuai, cerita kami belum selesai ya Tuhan. Proses kami belum selesai ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan aku mau berdoa agar kau berikan kekuatan buat setiap lutut yang mulai goyah, yang mulai lemah, yang mulai ragu, yang mulai kecewa akan benih-benih yang telah mereka tabur. Mereka mulai bertanya-tanya apakah suatu saat nanti mereka akan menuainya atau tidak. Tuhan aku berdoa minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami gak cuma minta ya Tuhan tuaian demi tuaian. Tapi kami selalu minta ya Tuhan kekuatan yang baru ya Tuhan. Untuk mempertahankan iman kami ya Tuhan. Untuk bertahan di dalam proses ini ya Tuhan. Sehingga kami gak menjadi orang Kristen yang lembek, orang Kristen yang hanya mau berkat. Tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang merasakan hubungan yang intim dengan Kau setiap hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau hidup kami benar kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang siap ya Tuhan mengelola tuaian besar yang Kau titipkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Aku berdoa sekali lagi ya Tuhan, biar Kau yang berikan kekuatan, penghiburan untuk setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan menghadapi apapun masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Biar sukacita yang melampaui segala akal dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang boleh berkuasa atas hati, pikiran, jiwa, bahkan tubuh setiap daripada anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Kalau boleh Tuhan hamba-Mu minta di pagi hari ini ya Tuhan, supaya sebelum akhir tahun ini setiap daripada anak-anak di tempat ini yang tadi tangannya belum angkat ya Tuhan, akan mengangkat tangan mereka ya Tuhan. Dan sebelum di akhir tahun ini mereka boleh mengatakan kepada banyak orang bahwa mereka telah mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Menjadi kesaksian buat banyak orang ya Tuhan. Kami gak akan menyia-nyiakan, menganggap sepele, menganggap remeh setiap berkat, setiap terobosan, setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan kami janji Tuhan akan selalu mengembalikan segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Bukan kekuatan gagah kami ya Tuhan, tapi bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, semua pintu yang tertutup Kau bukakan ya Tuhan. Semua yang butuh terobosan Kau berikan terobosan itu ya Tuhan. Kebutuhan keuangan yang Kau
yang dibutuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan ya Tuhan dengan caramu yang luar biasa, dengan caramu yang miraculous ya Tuhan. Untuk setiap pernikahan Tuhan yang sedang renggang, Kau pererat kembali ya Tuhan. Berikan cinta yang mula-mula itu kembali ya Tuhan. Semua hubungan orang tua dan anak yang rusak ya Tuhan, Tuhan Kau pulihkan ya Tuhan. Kami mau panggil kembali anak-anak kami Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Anak-anak yang memberontak, yang rebel, Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk menjadi orang tua yang baik ya Tuhan. Untuk menjadi orang tua yang bijak ya Tuhan. Ampuni kalau banyak kesalahan kami Tuhan, gak menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya satu hal ya Tuhan, Kau mengasihi anak-anak kami lebih daripada kami mengasihi anak-anak kami. Menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk yang butuh terobosan dalam promosi, dalam pekerjaan Tuhan. Kau bisa bukakan ya Tuhan. Kalau Kau bukan buat Yusuf ya Tuhan, Kau bukakan juga buat setiap daripada kami yang membutuhkan ya Bapa. Terobosan dalam bisnis, pekerjaan Tuhan, Kau bisa melipat gandakannya ya Tuhan dengan caramu ya Tuhan. Ini pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Kau ingatkan kami Tuhan untuk hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Hal-hal yang harus kami pangkas, hal-hal yang harus kami buang ya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kami kekuatan untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang menutup ya Tuhan keran dari Tuhan yang Kau siapkan buat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Terus membimbing setiap langkah kami ya Tuhan. Kami terus bisa merasakan hadirat-Mu dan merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bisa mengucap syukur dan sama-sama kita katakan amin.